Ya, saya lanjutkan diskusinya masih bersama dengan Mas Edi Suparno, Sekjen PAN, dan juga Mas Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar, dan bergabung juga Kang Ujang Komarudin, analis politik. Selamat malam, Kang Ujang. Selamat malam Bang Oke, Renhat, Bang saya Dep, dan Bang Edi. ya Ya, kita lanjutkan lagi diskusinya malam. Bapak-bapak. Saya sekarang ke Kang Ujang. Kang Ujang tentu mencermati bagaimana dinamika Rakornas PAN kemarin sehingga kita bisa melihat ada strategi PAN melirik Ganjar Erik untuk 2024. Apa yang Anda baca dari pernyataan Bang Zulhas ini, Kang Ujang? Saya sudah prediksi sejak lama ya, kalau PAN itu akan mencari figur atau tokoh yang memang layak jual, yang ingin menang. Saya pernah bertemu dengan Pak Zulhas ya di bulan Ramadan tahun lalu, gitu. Dan saya juga pernah hadir dan diundang ketika Zulhas Award di Perpustakaan Nasional. Ketika itu memang tadi kata Bang Edi Suparno, Pak Erik sangat dekat. Jadi saya sih menganalisa sangat sederhana dan simpel saja. Kalau PAN itu kalkulasinya, hitung-hitungannya adalah mencari figur atau tokoh yang memang berpotensi untuk menang. Pertama itu. Yang kedua, kenapa tadi soal Jawa Tengah? Ya memang Jawa Tengah itu pertaruhan PAN ya. Ketika PAN tidak mendapatkan satu kursi pun ketika pemilu 2019 yang lalu. Jadi ya harus berdarah-darah juga untuk mendapatkan kursi di situ. Yang ketiga yang menjadi persoalan adalah ketika nama itu muncul, ya Erik, katakanlah Ganjar Erik itu, tentu ini kan menjadi sesuatu yang harus dibahas di KIB. Karena bagaimanapun tadi secara formal PAN mengatakan belum kok, kan masih berproses. Tetapi kalau kita bicara soal, mohon maaf ya, kita bicara etika koalisi, tentu harus ada pakem-pakem yang harus diikuti sesama partai koalisi itu. Tetapi dari ujung semua ini nanti itu kan Golkar tadi sangat jelas, sangat clear sudah punya capresnya sendiri Pak Erlangga. Lalu P3 juga nanti mungkin akan mengusulkan siapa paket pasangannya, seperti PAN lah kira-kira seperti itu. Nah, memang ketika pendaftaran masih sekitar 8 bulan lagi ya, di bulan Oktober kurang lebih 2023, maka proses di KIB ini masih proses yang dinamis, masih berkembang, masih jalan, dan saya meyakini ya tadi Bang Edi katakan bahwa ya PAN ya saya melihatnya rasional saja akan mendukung siapa yang menang. Oke. Nah oleh karena itu ya nanti yang menjadi persoalan saya menilai Bang Rehat, ya nanti Pak Erlangga mau kemana kalau seandainya paket ini jadi gitu. Apa saya melihat begini, Pak Erlangga itu hasil Munas dan hasil Rapimnas telah dikukuhkan sebagai capres Partai Golkar. Ketika nama itu tidak muncul dalam Rakornas PAN, kan ini menjadi persoalan sebenarnya. Sebenarnya bukan nanti saja dibahas secara formal, nanti kok di ujung saja. Tetapi ini indikasi-indikasi bahwa sesungguhnya ya tadi setiap partai punya dukungan masing-masing. Tetapi memang ujungnya ya harus dimusyawarahkan secara mufakat ya dalam konteks koalisi KIB ini. Bagaimanapun pasti P3 punya jagoannya, Golkar punya jagoannya, PAN punya jagoannya. Nah, terlepas dari itu semua, ya nanti dimusyawarahkan dengan cara ya kekeluargaan lah kira-kira seperti itu. Kang Ujang, jadi Anda melihat nanti ini ujungnya akan bagaimana sikap Golkar begitu ya, sikap Golkar, sikap Pak Erlangga, apakah akan menerima duet ini misalnya atau punya hitung-hitungan yang lain? Ya Golkar tentu punya harga diri ya, punya marwah sebagai partai yang paling besar ya, dengan jumlah suara jumlah kursi parlemen kedua terbesar ya di parlemen. Artinya di antara PAN, di antara P3, Golkar paling tinggi. Bergeningnya cukup kuat dalam konteks koalisi KIB. Oleh karena itu seandainya Pak Airlangga misalkan mohon maaf gitu ya, sudah mati-matian ingin menjadi capres tapi sulit, ya paling tidak kan cawapres harus dapat kan begitu. Tetapi kalau paketnya seperti yang disodorkan oleh PAN misalkan, walaupun tadi masih dinamis kata Bang Edi, ya artinya kan Pak Erlangga tidak punya ruang di situ. Artinya capres pun sulit, cawapres pun sama. Padahal kalau dalam konteks usul fikih gitu saya sebutkan malayudrakukulu, layudrakukulu, kalau tidak dapat capresnya ya cawapresnya gitu. Tetapi yang menjadi persoalan kalau dua-duanya tidak dapat, capresnya tidak dapat, cawapresnya tidak dapat, ya ini harga diri partai mau dikemanakan, Partai Golkar. Oleh karena itu ya saya meyakini Partai Golkar akan konsisten mengawal ketua umumnya
untuk menjadi capres ya minimal cawapres seperti itu. Oke, Mas Dev, tidak khawatir Ketua Umum Anda akan tergerus dengan duet Ganjar Erik ini yang banyak dibaca oleh sebagian pihak ini memang sangat berpotensi dan punya peluang menang yang cukup besar di 2024? Gini, ini kan semua masih dinamis ya. Masih ada cukup waktu yang cukup panjang. Memang tidak terlalu panjang lagi, tapi cukup panjang lah dari sekarang sampai dengan pendaftaran. Jadi masih banyak yang bisa berubah. Kita kan juga mesti melihat banyak faktor ya. Faktor misalnya potensi lawan itu siapa saja. Lalu kesepakatan antara KIB itu bagaimana. Nah, ya hal ini yang harus menjadi pertimbangan sebelum itu kita membuat suatu keputusan. Akan tapi di atas segala-galanya, sikap Partai Golkar, sikap politik Partai Golkar selaku organisasi politik yang berbadan hukum, kita telah melalui proses organisasi untuk memutuskan Pak Erlangga. Nah itu kan nggak bisa semena-mena dibuang begitu saja, karena kita kan memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengatur hal-hal strategis, apalagi berkaitan dengan pencapresan. Jadi ya itu yang harus menjadi pegangan kita sebelum kita tuh melanjut ke hal yang lain. Akan tapi kalau ditanya bagaimana sikap Golkar, ya sampai saat ini tidak ada perubahan. Calon presiden kita tetap Pak Erlangga Hartarto, dan dinamika yang ada di luar itu ya namanya dinamika politik. Dan itu kan baru-baru sikap masing-masing saja, belum berubah menjadi satu kebijakan organisasi bahkan. Nanti ketika itu sudah dirembukan di dalam keputusan KIB, baru kita berbicara hal yang lain. Tapi ketika ada rekan satu koalisi yang mengusung nama yang berbeda dengan apa yang diusung oleh partai Anda, apalagi sebagai partai partai besar dalam koalisi ini, tidakkah ini kemudian cukup merugikan bagi Golkar? Nah, merugikannya bagaimana? Apakah maksudnya dampak kepada elektabilitas? Kan enggak juga. Kan nanti pemilunya kan baru nanti berbarengan. Kecuali pemilu dengan pilpres itu ada dua waktu yang berbeda kan enggak. Pemilunya kan bersamaan. Jadi sebelum secara KIB itu sudah memutuskan ya berarti masih sangat fluid lah segala macam hal. Tapi ya kita akan terus berjuang sampai dengan titik terakhir bahwa Pak Erlangga itu adalah calon presiden kita. Oke. Karena itu juga sesuai dengan hasil dari Munas ya, Mas Dev. Iya. Oke, Mas Edi, pertanyaan tadi menggantung. Sudah berkomunikasikah dengan partai yang lain, P3, Golkar, ketika mau mengisyaratkan mendukung nama Ganjar Erik? Saya kira secara teratur, secara berkesinambungan, para ketua umum itu berdialog. Pak Zul, Pak Erlangga, ya, Pak Mardiono itu melakukan diskusi secara berkesinambungan. Dan saya kira juga cepat atau lambat atau bahkan sudah ada komunikasi di antara beliau-beliau ini. Nah, oleh karena itu saya tidak terlalu khawatir karena jaringan komunikasi di antara beliau-beliau itu sangat lancar ya. Jadi saya kira tidak perlu ada keraguan bahwa komunikasi dan diskusi yang selama ini terjalin dengan baik antara para partai di dalam KIB itu akan tetap berjalan baik ke depannya. Dan kembali lagi kita juga tahu bahwa tidak ada hal yang pasti. Tidak ada hal yang pasti sampai dengan kita membubuhkan tanda tangan kita di dalam sebuah SK untuk mengusung si A dan si B dan mendaftarkannya di KPU. Jadi ya isyarat bahkan pernyataan verbal pun itu masih bisa berubah sampai dengan adanya pendaftaran di KPU. Oke, jadi Anda mau katakan bahwa antar ketua umum sudah mengetahui sebetulnya rencana dan juga dukungan-dukungan yang akan diberikan, seperti misalnya isyarat yang diberikan PAN, artinya Anda mau katakan Pak Erlangga, Pak Mardiono sudah mengetahui soal itu? Enggak, secara konseptual apa yang telah kita sepakati di KIB adalah bahwa masing-masing partai itu tentu memiliki proses internal, memiliki independensi, memiliki preferensi yang dilaksanakan di internal mereka untuk mengusung calonnya. Tetapi apapun yang nanti akan kita formalkan, sikap resmi KIB itu menjadi hasil dari urun rembuk yang dilaksanakan oleh para ketua umum di dalam KIB melalui sebuah proses. Jadi ini nanti pasti akan menuju ke arah sana. Makanya saya bilang ini bagian dari sejumlah tahapan yang akan ditempuh nanti oleh
masing-masing partai yang tergabung dalam KIB untuk kemudian kita mencapai konsensus atau mufakat itu. Oke, Bapak ada satu benang merah yang saya tangkap soal capres-cawapres terutama dari KIB ya, dari Golkar dan juga PAN. Ini saya sudah tanya ke Pak Erlangga, saya juga tanya juga Pak Zul Hasan. Jadi benang merahnya adalah sama-sama menunggu restu dari Presiden Jokowi. Itu juga disampaikan oleh Pak Zulhas kemarin, menunggu bagaimana panglima tertingginya Pak Presiden Jokowi. Artinya ini akan duet Ganjar Erik ini akan juga menunggu bagaimana arahan dari Presiden Jokowi, Mas Edi? Pak Presiden kan sebagai pembina politik ya di Indonesia. Jadi tentu masukan dari beliau akan sangat berharga bagi kita untuk menjalankan pemilu yang akan datang dan pilpres yang akan datang secara teduh, ya, secara damai, secara lancar. Nah, ini adalah masukan-masukan yang kita akan terima. Dan kita tahu bahwa masing-masing partai kan memiliki proses internal masing-masing untuk menentukan capres dan cawapresnya. Nah, kita nanti akan menunggu masukan terkait proses pemilu yang damai, yang lancar, tanpa gaduh itu, ya, sambil kita berproses di internal partai masing-masing untuk menentukan siapa menjadi calon kita, dan kita rembuk dalam hal KIB, kita rembuk siapa nanti akan menjadi capres dan cawapres versi KIB. Oke, menarik nih, Pak Jokowi pembina politik. Saya ke Mas Dev. Mas Dev, Golkar juga sama kan tentu bahwa ini dikonsultasikan juga ke Pak Jokowi, artinya juga semua yang nanti akan diputuskan oleh Golkar dan juga KIB ini dikomunikasikan juga ke Presiden Jokowi soal capres-cawapres. Jadi gini, ya sama seperti PAN dengan Golkar, ketua umum kami kan itu adalah anggota kabinet Presiden Jokowi. Jadi ada suatu hal yang lumrah, yang biasa untuk melakukan komunikasi, mendiskusikan berbagai macam hal, apalagi hal berkaitan yang sangat strategis seperti calon presiden. Akan tetapi, ya, keputusan terakhir tetap ada pada KIB itu sendiri, karena kedaulatan partai ada di tangan ketua umum dan partai itu sendiri. Jadi masukan tetap kita terima, pandangan juga kita pasti dengarkan, akan tapi siapa yang kita putuskan itu harus benar-benar sesuai dengan faham dan ideologi partai kita dan juga tujuan akan daripada KIB ini terbentuk. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, ada faktor restu Presiden Jokowi di sini. Berangkat dari dinamika yang ada di politik kita saat ini, letupan-letupan sinyal-sinyal yang disampaikan oleh para elit, menurut Anda KIB ini nanti di ujung, Kang Ujang, akan realistis atau akan bagaimana? Atau akan mendukung siapa sebenarnya? Ya, menarik ya. Pertama, tentu kalau berpolitik harus rasional. Yang kedua, tentu pilihannya untuk menang kan. Yang ketiga, saya melihat terkait dengan restu Pak Jokowi ini kan sudah dikatakan juga oleh Pak Erlangga ketika HUT Partai Golkar yang ke-58 yang mengatakan soal capres-cawapres itu yang menunggu arahan Pak Jokowi. Jadi saya meyakini gitu ya, ini kompromi antara Pak Jokowi dengan partai-partai yang ada di KIB, Golkar, PAN dan P3. Saya rasa itu hal yang bagus saja kalau kompromi ada. Yang penting jangan intervensi kan itu. Kalau diskusi kompromi antara tadi Pak Jokowi dengan KIB itu hal yang positif, yang bagus, mencari desain capres-cawapres atau perjodohan capres-cawapres yang memang layak untuk bisa menang. Itu yang paling penting. Tetapi kalau yang agak repot kalau intervensi ini berbahaya. Contoh yang paling nyata misalkan kemarin, mohon maaf ini kritikan saya Pak Suharto Monoarfa gitu. Itu kan diganti juga karena persoalan hal soal capres pencapresan begitu. Nah, itu ada indikasi intervensi kekuasaan di situ. Nah, belajar dari itu, maka saya meyakini ya KIB itu ya saya mengatakannya ya kompromi saja. Ibaratnya deal saja dengan Pak Jokowi mana yang memang pantas, yang layak untuk dicawapres-cawapreskan sehingga memang menang. KIB itu kan kekuatannya cukup luar biasa ya. Dan jangan lupa koalisi jagoan dideklarasikan pertama kali ketika yang lain belum berkoalisi. Tetapi misalkan kalau nanti jagonya itu mohon maaf tidak layak untuk jual, ini menjadi persoalan. Saya meyakini lah ketua umum parpol dan kader-kader ya seperti petinggi Golkar, PAN dan P3 juga memahami betul kebatinan partai masing-masing juga. Yang kedua juga pasti akan berkompromi kalau bahasa saya ya dengan Pak Jokowi itu untuk mencari formula terbaik terkait dengan
siapa yang akan diusung untuk memenangkan Capres 2024 nanti. Oke, jadi nanti akan kompromi. Tapi sebelum sampai ke sana, justru partainya Mas Edi ini sudah mulai melangkah, ini juga sudah mulai melirik Jawa Tengah, menjadikan Semarang sebagai lokasi Rakornas. Bahkan Bang Zulhas akan pindah dapil ke Jawa Tengah. Saya sudah dikabari sejak Ramadan yang lalu ketika saya bertemu dengan Pak Zulhas, ketika saya diundang gitu, bahwa saya akan di dapil Jateng 1 kalau nggak salah, ya Semarang begitu katanya. Karena ya saya udah katanya siap lahir batin untuk menang di situ. Jadi saya tidak aneh dan tidak heran ketika misalkan Rakornasnya ada di Jawa Tengah. Ya kepentingannya kepentingan taktis saja terkait dengan persoalan PAN yang harus mendapatkan kursi di Jawa Tengah tersebut. Oke, sekarang terakhir ke masing-masing, Mas Tief dan juga Mas Edi, saya ke Mas Edi dulu. Jadi setelah kemudian mengisyaratkan dukungan untuk Ganjar Erik, apalagi yang akan dilakukan oleh PAN dan juga akan mulai melirik Jawa Tengah begitu sebagai untuk mengembalikan kursi yang sempat hilang? Hakikat sebuah partai politik adalah untuk menguatkan kehadirannya di parlemen. Jadi bagi kami, fokus utama kami adalah pemenangan pemilu. Nah, karena pemilu itu berbarengan dengan pilpres, ya tentu kita akan juga bekerja untuk memenangkan capres dan cawapres yang akan kita usung. Tetapi fokus utama kami hari ini adalah bagaimana PAN bisa memenangkan pemilu. Nah, tentu nanti juga kita dengan teman-teman koalisi yang lain akan fokus juga untuk mengerucutkan siapa yang menjadi capres dan cawapres kita. Dengan jadwal yang kita tentukan sendiri, strategi yang kita miliki sendiri, kita tidak merasa terlambat, tidak merasa harus terburu-buru karena teman-teman lain sudah mengumumkan kiranya capres mereka. Ya, kita punya schedule sendiri dan kita akan tentukan nanti pada saatnya yang tepat siapa yang menjadi capres-cawapres kita. Oke, kalau Mas Dev bagaimana dari Golkar meyakinkan bahwa teman-teman koalisi yang lain bahwa ketua umum Anda ini realistis, rasional, bisa berpeluang menang di Pilpres di tengah partai-partai koalisinya yang lain, ini punya nama-nama yang lain juga ternyata? Ya, itu hal yang lumrah lah. Kalau perlu nanti kita umumkannya di Solo aja biar lebih tambah seru lagi nanti kan. Jadi kalau kita itu ada namanya masing-masing partai membuat satu gimmick political bite, sound bites itu ya, itu hal yang biasa. Apalagi kita ini masuk dalam tahun politik kan, semuanya selalu untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas kita sendiri, baik kita individu sebagai caleg nantinya atau apalagi kita lagi mengawal calon presiden kita. Jadi yang penting itu persaingan politik itu tetap sehat, jangan sampai ada lagi politik-politik identitas ya yang bisa menyebabkan polarisasi dan perpecahan bangsa, dan juga pemilunya itu nanti berlangsung dengan baik, dengan hikmat, dan juga kita bisa meneruskan dan melanjutkan program pembangunan pemerintahan hari ini untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih kuat ke depan. Oke, jadi kalau terakhir, kalau kemudian Mas Edi Suparno dan kawan-kawan dari PAN mulai mengisyaratkan dukungan Ganjar Erik, sekali lagi Golkar menyanggapinya santai-santai saja, Mas Dev? Ya, nothing yang to be worry about dulu lah. Ini kan kita masih komunikasi. Saya masih sama Bang Edi masih bisa ngobrol, saya masih bisa WA-an. Antara ketua umum juga masih saling komunikasi. Jadi tidak ada yang terputus, tidak ada yang saling memusuhin. Dan juga kalau saya nggak lupa persisnya, tapi dalam waktu dekat juga akan ada kegiatan-kegiatan KIB lagi. Oke. Kita akan tunggu nanti siapa yang kemudian dalam kurun waktu beberapa bulan ini akan diusung oleh KIB, atau mungkin ada manuver dinamika politik yang lain karena semuanya belum final, belum cair, tapi menarik untuk kita diskusikan. Tapi terima kasih banyak waktunya Mas Edi Suparno, Mas Sekjen, Mas Dev Laksono, Ketua DPP dari Partai Golkar, dan juga terima kasih Kang Ujang, analis politik, sudah berdiskusi bersama dengan kami pada malam hari. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain, tetap di MNC News Prime.